selama dia belum breakout dari area trendline 1 ini, ya view saya sih masih akan kembali turun ke bawah. Apakah memang kita sudah masuk dari bear market untuk saat ini? Ya, jawaban saya belum, dan penjelasannya teman-teman bisa coba cek di video saya yang ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa bantu saya untuk 15 likes ya di video Bitcoin Ethereum ini. Nanti kita akan update lagi secara rutin untuk Bitcoin Ethereum di YouTube channel kita, seperti itu. Dan disclaimer on ya, untuk informasi ini kita hanya edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri. Bitcoin update. Kita akan update untuk pergerakan dari Bitcoin Ethereum di video kali ini ya. Pastinya teman-teman nanti akan mendapatkan insight ya, kenapa kok saya akhir-akhir ini jarang ya untuk update Bitcoin. Memang karena satu, marketnya agak boring, dan yang kedua ada satu alasan khusus lagi yang mungkin nanti akan saya coba jabarkan sama teman-teman, kenapa kok kita nggak usah untuk terlalu liatin market dulu untuk saat ini. Apalagi buat teman-teman yang aktif trading di sana, boleh sih untuk coba perhatikan apa yang akan saya sampaikan nanti di video kali ini. Seperti itu. Jadi kita akan langsung aja untuk update pergerakan Bitcoin dulu ya. Seperti biasa. We start from weekly time frame. Saya akan buka tab baru ya di sini untuk Bitcoin dari Bitstamp ya. Kita akan kosongkan dulu seperti biasa. Ini chart kosong ya, teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya untuk market crypto ya, teman-teman lihat ya, selalu bergerak untuk higher high, higher low ya, market apapun itu. Dan kita sekarang memang nggak bisa dipungkiri sedang ongoing untuk membentuk higher low sebelum lanjut higher high lagi. Tidak akan ada yang namanya higher high tanpa ada namanya koreksi ke bawah higher low. Seperti itu. Di sini juga sama. Di sini pun juga sama, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu yang pertama untuk konsepnya, terlepas dari apapun itu beritanya, gitu. Why? Ya, karena itu tadi, tidak akan ada namanya kenaikan tanpa adanya koreksi untuk penurunan, seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kita nggak usah pikiran aneh, market itu sudah bearish, atau market itu sudah atau ya banyak ya untuk influencer-influencer di luar. Bahkan kita sudah bisa melihat sendiri ya, dari CoinMarketCap sendiri untuk fear and greed kita, itu sudah bermain ya di area fear sudah dari lama gitu ya. Kita terakhir masuk area greed itu, wait ya, saya akan coba nantikan Bitcoin price. Kita akan fokus sama fear and greed aja ya. Teman-teman bisa lihat kita sudah masuk dalam area fear dan netral itu sudah semenjak bulan 12 dari 2024. Jadi kita sudah masuk 4 bulan ini drop ke bawah untuk masuk area fear. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa kembali untuk melakukan euforia lagi dalam beberapa waktu ke depan? Nah, ini kan pertanyaan yang lumayan banyak ya, nanti akan teman-teman pertanyakan. Saya akan coba lihat dari sini ya. Yang pertama, bahwa market ini sudah masuk dalam fase diskonnya, gitu. Jadi, nggak bisa dipungkiri kita masuk dalam fase diskon, dengan area pentingnya untuk Bitcoin itu ada di sini. Ini merupakan area penting 71.000. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai area 71.000? Nah, jawabannya ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada fair value gap ya yang terbentuk dari Bitcoin ya. Dengan area lowest di 73.400 dan area highest-nya di 80.000. Kita sudah sempat untuk touch sekali di sana ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah sempat menyentuh area fair value gap yang terjadi di weekly time frame, dan setelah itu kita ada bouncing ya. Tapi menurut saya bouncingnya kurang begitu kuat sehingga Bitcoin itu membentuk seperti chart yang kita gambarkan di sini ya. Ini chart yang sudah saya gambar dan sudah saya infokan bahwa ketika kemarin momen bullish engulfing-nya di sini, saya sudah sampaikan di Discord community. Teman-teman bisa join ya. Untuk cryptocurrency ini kita akan adakan free Discord community. Jadi teman-teman bisa join, klik linknya ada di pinned comment, sudah saya sertakan atau tautkan di sana. Teman-teman bisa langsung aja untuk lihat di sana ya. Saya sudah sampaikan 88.400 dan 84.700. Dan saya infokan juga bahwa kalau kamu mau mencari long ya, targetkan di area highest 88.400 di sana. Nanti kamu bisa coba turunkan ke time frame 15 menit ya. Nah, seperti ini. Kamu bisa coba cari untuk support-support pentingnya. Setelah itu kamu bisa mainkan sampai area tersebut. Ya, exactly hit sampai area yang sudah kita target 88. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman lihat, dia cuma sweep lalu turun lagi ya. Kenapa kok bisa saya sampaikan di 88 dan exactly tepat sekali kalau dia drop? Karena 88 ini merupakan area highest-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, 88.400 ini merupakan area tertingginya. Jadi ketika dia tembus dengan impulsif naik ke atas, maka view kita sudah berubah dari yang sebelumnya bearish menjadi potensi untuk bullish seperti itu. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita tembus berarti kita membentuk yang namanya higher high baru lagi ke atas. High,
low, higher high, harusnya di higher low untuk lanjut kembali naik ke atas. Tapi ternyata yang terjadi dia cuma fake out, kembali turun lagi, masuk ke area demand-nya, seperti itu. Jadi cara saya menganalisa itu dari top down analisis ya, dari time frame yang lebih besar masuk ke time frame yang lebih kecil, seperti itu. Teman-teman bisa coba pelajari ulang-ulang lagi ya, karena ini merupakan ilmu yang teman-teman harus ketahui apabila teman-teman seorang trader intraday gitu. Untuk swing juga oke ya, teman-teman bisa coba pelajari juga, ini juga sangat berlaku untuk swing, lebih nyantai kalau menurut saya dibandingkan intraday ya, karena memang saya juga bukan intraday trader ya, saya cuma mantau, kalau menarik memang baru saya pertimbangkan untuk coba entry di sana, seperti itu. Lalu kita akan lihat untuk daily-nya sekarang ya, setelah area tersebut reach, teman-teman bisa lihat kita punya support yang terbentuk sebenarnya di sini. Ini merupakan area support dari daily time frame-nya, 82400 ini merupakan area supportnya. Ini nanti akan menjadi penentuan kita, apakah jebol ataukah kita kembali rebound. Karena hari ini ada NFP, teman-teman nggak boleh lupa ya, di hari Jumat ini kita ada NFP, dan area ini merupakan area yang sudah dijaga dari tanggal 16 Maret gitu ya. Kenapa 16 Maret? Karena terakhir kali kita menyentuh close di sana itu di tanggal 12 Maret. Setelah itu kita nggak pernah close lagi di sana. Jadi kita bertahan di atas area 82400 itu sudah dari lama gitu ya, sudah 1 bulanan. Tinggal nanti kita lihat apakah dia bisa bertahan ataukah enggak. Tapi kalau enggak, kita mungkin akan jebol area support ya. Dan ya, next area supportnya ada di sini. Area demand dari 4 jamnya 81.000 pas, 81.200 lah ya, boleh ya. 81.200 kita coba bulatkan di sini, 81.200. Kalau jebol lagi ya 78.500, itu akan menjadi area next target kita. Menurut saya kalau kita jebol sih dari 82.400 sih, potensi ke 78.400 atau 78.500 itu bisa dihit dalam waktu dekat gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri teman-teman, kalau memang kita harus drop ke sana, teman-teman bisa mencoba mencari view short mulai dari sekarang ini gitu. Mungkin cara shortnya ya, teman-teman bisa coba cari untuk retest ke atas dikit, setelah itu teman-teman coba ambil short dengan stop lossnya, bisa taruh di atas ini 84.500, itu bisa jadi area stop lossnya. Targetnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, taking profitnya di bawah 1/3 bisa dapat untuk short posisi di Bitcoin apabila nanti kita diberikan kesempatan seperti itu. Teman-teman bisa follow up sendiri di time frame 15 menit ya untuk Bitcoinnya. Semoga bisa nanti dapat view short yang cukup menarik untuk hari ini sebelum news NFT. Tapi hati-hati juga kalau dia bouncing naik ke atas seperti ini, nah potensial kita lebih besar untuk retest kembali ke 88.200 seperti itu. Jadi view kita dalam jangka waktu daily masih cukup terbatas dengan area support resisten yang sangat terbatas juga. 87 sampai 78 itu menjadi area support resisten kita dalam waktu dekat. Dan kenapa kok saya jarang untuk update dan juga melihat ya bahwa market ini menarik untuk kita buy? Sebenarnya teman-teman lihat satu trendline yang ada di sini. Itu. Kita akan fokus ke trendline yang ini. Nah, selama dia belum breakout dari area trendline 1 ini, ya view saya sih masih akan kembali turun ke bawah. Gitu, bahkan 72.300 itu bisa jadi area support kita berikutnya. Jadi menurut saya area sekarang cukup tanggung, mau dikatakan murah juga enggak, mau mahal pun juga enggak juga ya, mahal juga enggak, murah juga enggak gitu. Jadi ya ada potensi kita untuk retest di area trendline weekly-nya. Untuk Bitcoin seperti itu. View-nya masih akan koreksi dengan cukup korektif menurut saya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman wait and see dulu, karena memang Bitcoin ETF kita dalam beberapa hari kita masuk dalam fase koreksi lagi. Setelah beberapa hari kita inflow, lalu dari 28 Maret sampai 3 April ini kita kembali melakukan outflow seperti itu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin mencari long atau punya posisi di sini. Hopefully teman-teman nggak nyangkut aja seperti itu. Lalu jangan teman-teman nanti kait-kaitkan ya, sebenarnya agak lucu untuk teman-teman yang mengaitkan tarif Donald Trump dan juga penurunan dari Bitcoin. Tanpa adanya tarif Donald Trump sendiri, sebenarnya untuk tren dari Bitcoin itu sudah masuk dalam fase korektif ya, penurunan yang korektif, bukan bearish ataupun rungkat ya, ataupun kalau teman-teman lihat lagi kita masuk ke bear market, itu masih jauh menurut saya untuk bear market ya. Saya melihat kalau untuk menuju bear market itu kita harus punya yang namanya satu top sekali lagi baru drop ke bawah seperti itu ya. Akan ada satu push lagi naik mungkin ke 97 sampai 100.000, apabila dia gagal bertahan, nah ini baru bisa kita katakan potensial untuk masuk ke fase bearish market. Jadi saya contohkan di sini ya. Teman-teman lihat ya, ketika kita drop di tahun 2021, teman-teman ingat kalau misalnya yang ada di fase itu, kita drop itu sekitar 50%. Di fase ini, pasti semua akan mengatakan market itu sudah selesai, market itu rebound, atau tidak ada rebound lagi, kita masuk ke bearish market. Padahal sebenarnya belum. Masih ada satu push lagi naik ke atas, kita akan mencoba untuk all time high sekali lagi,
Ketika gagal ya atau fake out, nah itu kita baru katakan ada potensial untuk masuk ke bear market gitu ya. Kenapa? Karena di sini ini merupakan fase distribusi yang sesungguhnya gitu. Ketika dia gagal bertahan dan tembus ya dari daily area pentingnya, nah ini teman-teman harus sudah siap-siap untuk exit dari market seperti itu. Menurut saya masih ada peluang di tahun ini untuk kita kembali naik lagi, tapi ya teman-teman harus persiapkan diri dan juga cari untuk area entry-nya gitu. Jangan sampai teman-teman sangkut di area pucuk lagi seperti momen 2020 kemarin seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin ya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, apakah memang kita sudah masuk dari bear market untuk saat ini? Ya, jawaban saya belum, dan penjelasannya teman-teman bisa coba cek di video saya yang ini seperti itu. Jadi bisa replay ulang lagi kenapa kok saya katakan belum. Jadi seperti itu ya. Kita masuk ke USDT dominance. USDT-nya so far ya, menurut saya kita masih dalam fase bullish ya untuk USD-nya dengan target 5,66% untuk menjadi area resistennya seperti itu. Why? Karena teman-teman lihat di sini ya, kemarin saya targetkan dia masuk dari area trendline yang sudah kita bentuk, titik-titik ini, dan exactly dia langsung mantul ke atas. Setelah itu teman-teman yang mungkin cari long posisi langsung kena kerek dengan drawdown yang cukup lumayan parah seperti itu. Target kita paling pendek naik lagi sedikit ke 5,66. Kalau itu tembus ya nanti kita akan masuk ke area 6% ya. 6% itu which is not too good ya menurut saya, karena ini merupakan area juga yang cukup tinggi. 6% itu kita mungkin akan masuk kapitulasi lagi ya untuk minus, terutama di altcoin-nya gitu. Jadi not a good news untuk altcoin. Di Bitcoin dominance pun juga tidak memberikan bullish insight ke altcoin-nya. So untuk saya, untuk alts-nya sih better untuk stay away dulu, termasuk Ethereum, Solana, dan kawan-kawan. Mungkin yang agak kuat itu BNB, meskipun BNB juga kena dampaknya, tapi BNB yang paling oke, paling lumayan gitu ya. Dia masih masuk dalam area bullish channel weekly-nya. Jadi yang paling oke, paling bertahan itu BNB. Sisanya sih, waduh ampun-ampunan ya kalau saya lihat itu. Ya, Bitcoin dominance sudah kita bahas, USDT dominance juga sudah kita bahas, dan satu lagi, syaratnya untuk kita bisa melihat market kembali bullish, yaitu USDT dominance-nya, teman-teman harus pantau ini ya, USDT dominance-nya itu harus patah dari tren bullish-nya, seperti itu. Kuncinya ada di sini, USDT dominance harus patah dari tren bullish-nya. Kalau itu terjadi, maka kita akan bisa melihat altcoin dan juga Bitcoin teman-teman akan melakukan rebound. Ya, rebound-nya bukan rebound kecil-kecilan, dia masuk rebound yang impulsif gitu ya. Seperti saya ambil contoh, misalnya render aja ya. Nah, render ini, rebound impulsif itu seperti apa? Rebound impulsif itu mungkin kita akan masuk area double bottom seperti ini, yang major. Setelah itu kita bisa kembali naik lagi, melanjutkan tren bullish seperti ini. Nah, ini akan bisa terulang lagi selama USDT dominance-nya nanti patah tren. Seperti itu. Tren patahnya seperti apa? Mungkin dia akan masuk 5% lagi, lalu drop ke 4,3, 4,4. Nah, itu baru kita bisa katakan bullish-nya sudah mulai lagi seperti itu. Tapi selama kita masih naik terus, ya hemat aja untuk peluru teman-teman gitu, jangan dihambur-hamburkan ya, di save dulu mungkin dalam bentuk dolar, deposito, atau staking dulu, itu boleh, itu terserah teman-teman mau apakan. Lalu mungkin kita bahas Ethereum aja ya, daripada saya lama-lama. Untuk Ethereum-nya kita lihat, even memang boring, di sini ada area support resisten ya, tidak bisa kita pungkiri, ini ada area SNR yang penting, dia berfungsi juga sebagai support pastinya. Nanti tinggal kita lihat untuk konfirmasi double bottom-nya ini seperti apa gitu. Hopefully dia nggak jebol dari area ini. Ini merupakan area krusial kita untuk hari ini. Nanti ya setelah news. Ini area krusial kita di bawah ini. Nah, 1760 ini area krusial kita. Kalau kita jebol ke bawah lagi, ya potensi untuk lower low lagi berarti ya. Lower low yang berarti kita punya trendline baru seperti ini. Nah, trendline baru ini trendline bearish kita untuk menjadi guidance kita untuk melakukan short posisi di market seperti itu. Jadi hopefully 1760 ini tidak dijebol ya untuk yang saya notes. Di week itu nggak apa-apa, tapi jangan dijebol aja. Untuk close red candle-nya. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya sih mungkin kita coba lihat. Total 3-nya masih konsolidasi, others dominance konsolidasi. Others-nya ya. Others-nya konsolidasi, others dominance-nya not a good sign ya. Kita drop dari area konsolidasinya. Tapi ini masih di area demand, hopefully ada pantulan seperti ini. Gitu, hopefully, tapi ya nggak jamin juga ya. Ini kan ada area drop, dish, dan drop gitu ya. Drop, dish, drop ini lumayan sakit untuk alts ya. Teman-teman lihat, harusnya altsnya teman-teman bisa mulai berdarah lagi kalau dia drop, apalagi kalau drop dari 7,83 seperti itu. Hopefully kita nggak
jebol dari area itu, sehingga kita bisa recovery lah. Saya juga berharap yang terbaik juga untuk market kita, kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja, dan disclaimer on ya, untuk informasi ini kita hanya edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri, seperti itu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa bantu saya untuk 15 likes ya di video Bitcoin Ethereum ini. Nanti kita akan update lagi secara rutin untuk Bitcoin Ethereum di YouTube channel kita, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you semua, dan see you on next video. Bye-bye.